Selamat pagi, perkenalkan saya Hendratno dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman materi saya dengan mata kuliah pengantar ilmu komputer, topik 3, hardware. Di mana pokok pembahasan pada materi ini itu menyangkut perangkat keras komputer, perangkat keras bagian input atau output, dan yang terakhir proses pada perakitan komputer. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu perangkat keras komputer atau yang biasa disebut semua bagian fisik komputer atau hardware. Di mana hardware itu dibedakan dengan data yang ada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram. Nah, sini akan buram ketika kita berbicara tentang firmware. Karena firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang diketahui orang lain. Dan di layar adalah beberapa contoh tentang hardware. Jadi tidak menentu hardware itu harus berada di luar ataupun di dalam. Seperti kita lihat di sini ada casing CPU, ada monitor, ada CD-ROM, kemudian ada motherboard, kemudian ada CPU, headset, kemudian ada scanner, dan lain-lain. Kemudian dalam sistem komputer terbagi atas 3 bagian yang penting, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau unit pemrosesan sentral atau Central Processing Unit atau CPU. Ya, seperti kita tahu CPU itu adalah bagian utama dari sebuah PC dan dia berada di sebelah kiri. Kemudian yang kedua ada memori ROM dan RAM. Kemudian ada yang dinamakan input atau output yang nanti kita bahas. Kemudian dalam sistem komputasi lebih dikenal banyak sekali hardware. Tapi dalam materi ini kita hanya akan membahas pada yang ada di personal komputer, yang mana hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, input device, dan output device. Kemudian CPU terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu seperti yang kita lihat pada gambar, ada prosesor, kemudian RAM modules, optical drive, hard drive, motherboard, dan sebagainya. Ya, inilah jenis-jenis hardware dalam PC yang akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan perangkat keras input dan output. Nah, di mana yang pertama itu terdapat prosesor, atau biasa dikatakan prosesor adalah otak yang mengatur kerja komputer. Jadi prosesor itu adalah inti dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh si personal komputer atau PC ini. Di mana prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974 dan penyaingnya saat ini yang paling tinggi ialah AMD dengan prosesor buatan Intel antara lain misalnya 386 atau 386, kemudian 486 DX2, 486 DX4, kemudian Pentium 75, 100, 133, dan Pentium 233 MMX. Sedangkan untuk AMD sendiri ada AMD K200, AMD K6 233, dan sebagainya. Dan bisa dilihat pada layar, ini adalah merek-merek CPU yang paling banyak dipakai pada masanya dan mungkin sekarang juga masih banyak yang pakai. Kemudian prosesor sebagai otak utama komputer atau singkatan dari Central Processing Unit menunjuk ke bagian dari perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak atau software. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan motherboard atau biasa disingkat dengan MB, adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerjasama dengan baik. Dan ini adalah asal-usul dari kata motherboard, karena dalam papan sirkuit ini seluruh, mungkin dapat dikatakan seluruh hardware dapat tergabung. Nah, seperti itu. Kemudian motherboard sendiri
dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Kemudian ada juga yang disebut sebagai motherboard ATX dan non-ATX, di mana perbedaannya adalah pada motherboard ATX, komponen input atau output seperti mouse, keyboard, dan printer, dan sebagainya direkatkan menjadi satu pada motherboard, sedangkan untuk non-ATX, konektornya terpisah-pisah. Dan ATX tersendiri itu singkatan dari Advanced Technology Extend, seperti bisa dilihat pada layar. Ini contoh dari motherboard ATX. Kemudian kita masuk ke nomor 3 atau subbab yang ketiga, yaitu Random Access Memory atau RAM, di mana ini adalah memori utama sebuah PC. Ya, secara singkatnya seperti itu. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Lalu data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM itu sangat dinamis dan berkecepatan tinggi, sehingga banyak gamers ataupun editor yang memiliki pekerjaan sangat tinggi membutuhkan RAM yang sangat besar untuk membantu performa pekerjaan mereka. Kemudian RAM dibedakan atas dua jenis, dan yang paling banyak dipakai yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access RAM, akses memori dan yang kedua adalah RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Kemudian RAM adalah tempat menyimpan jangka indeks, sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Kemudian jumlah RAM juga membantu kecepatan dari PC. Yang berikutnya kita ada Video Graphic Array Cards, atau alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data atau data-data visual ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Namun sebenarnya komponen ini memiliki nama asli graphic adapter, namun karena berkembang standar baku yang dikembangkan oleh IBM, salah satu perusahaan komputer terbesar, yaitu standar VGA, maka komponen ini lebih dikenal dengan nama VGA card. Kemudian yang berikutnya ada hard disk drive, yang merupakan komponen vital dalam sebuah PC, karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Ya, berbeda dengan RAM yang hanya memiliki penyimpanan data yang sementara atau hanya sebagai tempat penyambung data, hard disk ini adalah tempat untuk menyimpan data secara permanen. Nah, di mana hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu yang pertama ada Advanced Technology Attachment atau yang lebih sering dinamakan Integrated Drive Electronics, dan ada yang dinamakan SCSI atau Small Computer System Interface, dan yang dimana standar ini digunakan oleh IBM. Ya. Sambung ada Floppy Disk Drive, atau yang lebih dikenal dengan nama FDD, adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Kemudian ada CD-ROM dan DVD-ROM drive, adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD, di mana karena bersifat ROM atau Read Only Memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun seiring berkembangnya teknologi, muncul yang dinamakan CD-RW dan DVD-RW atau drive untuk membaca data sehingga mampu menulis data juga dari dalam ke media tersebut. Kemudian yang ke-8 ada network adapter, atau biasa disebut juga dengan alat yang memungkinkan komputer berkomunikasi satu sama yang lain. Namun berkomunikasi di sini yang dimaksud adalah memungkinkan untuk bertukar data dan sumber daya lainnya, misalkan pemakaian printer bersama-sama, bukan dalam artian bercakap-cakap. Dan yang berikutnya ada yang dinamakan sound card dan speaker, atau biasa juga disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Kemudian ada yang dinamakan sebagai power supply dan atau UPS, di mana power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri dari luar PC yang berguna untuk
menyuplai tenaga tanpa henti meskipun sumber PLN listrik mati. Nah, ini untuk bagian UPS di sebelah kanan dan power supply-nya di sebelah kiri. Kemudian kita masuk ke keyboard, di mana keyboard adalah input utama dari sebuah PC selain mouse. Karena kita lebih banyak menggunakan keyboard, mungkin kita dapat bergerak tanpa mouse, tapi tanpa keyboard mungkin agak susah. Mana keyboard memuat tombol-tombol penting yang diantaranya tombol penulisan huruf, ya tombol penulisan huruf yang mulai dari QWERTY hingga sampai sini. Kemudian untuk mengeksekusi sebuah action, misalnya ada arah panahnya dan lain-lain, ada enter tuh. Kemudian tombol escape untuk membatalkan sebuah action, ya ini escape-nya di pojok kanan, pojok kiri atas. Kemudian ada tombol angka 1 hingga 9, hingga 0 maaf maksudnya. Kemudian tombol kontrol sistem operasi seperti Windows, kontrol, spasi, dan right click menu. Dan itulah fungsi-fungsi dari keyboard. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini maaf tadi saya lupa munculkan. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya yaitu mouse, di mana sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Namun karena berbentuk seperti ekor tikus, alat ini disebut sebagai mouse. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer ke segala arah dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu pada sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian di mana untuk sisi kiri biasa digunakan untuk mengeksekusi sebuah poin yang ditunjukkan oleh pointer, sedangkan kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Kemudian kita masuk ke, ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis yang dimunculkan oleh mouse. Ada mouse gaming, mouse manual, mouse kantoran, dan sebagainya. Kemudian scanner yang sebenarnya ada gangguan. Scanner itu adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Namun, alat ini sebenarnya hanya aksesoris saja dan tidak harus berada pada komputer atau personal komputer. Kemudian yang ke-14 ada barcode reader. Fungsinya untuk memasukkan data ke dalam PC, sumber data yang berbentuk seperti barcode. Kemudian sama seperti scanner, barcode reader ini juga tidak terlalu penting dan tidak harus ada di dalam sebuah komputer. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu monitor. Nah, adalah benda yang sangat penting, harus berada dekat dengan PC. Komponen yang menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual sehingga kita dapat mudah memahaminya. Kemudian monitor yang diproduksi menggunakan 2 jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor yang menggunakan tabung yang pada zaman dulu, kemudian ada yang menggunakan LCD seperti pada gambar di depan. Dan monitor LCD lebih tipis dan lebih mahal harganya, sedangkan monitor tabung lebih murah namun lebih besar bentuknya. Dan inilah jenis-jenis yang hardware yang terdapat dalam PC atau di luar PC. Dan kita akan masuk ke pembahasan tentang tahapan perakitan komputer secara singkat. Oke, tahapan perakitan komputer. Yang pertama itu penyiapan motherboard tentu saja. Kemudian yang kedua ada pemasangan prosesor. Lalu pemasangan heatsink. Kemudian memasang modul memori. Lalu memasang motherboard pada casing. Memasang power supply, lalu memasang kabel motherboard, memasang drive, yang berikutnya memasang card adapter, dan penyelesaian akhir sehingga berbentuk seperti PC. Demikian rangkuman materi saya, kurang dalam ini mohon dimaafkan. Saya Hendratno, sampai bertemu di rangkuman materi berikutnya. Terima kasih.